Al-Habibie, hasil Liga Champions cukup ekspektasi, yaitu dari Madrid City, Inter Milan melawan Liverpool, Barcelona mengalahkan Frankfurt, Chelsea kalah dari Atalanta, dan beberapa pertandingan yang lain mungkin akan sedikit gue bahas. Kita mulai dari Inter Liverpool. Gimana kondisi Liverpool? Kita tahu kasus Muhammad Salah dan Arne Slot membuat tim ini sedang tidak baik-baik aja secara ruang ganti. Dan juga tidak dibawanya Salah ke Giuseppe Meazza bersama Federico Chiesa, bersama Cody Gakpo dengan alasan tertentu membuat Arne Slot harus memberikan taktik, yaitu ternyata setelah starting line muncul bermain dengan 4-4-2 alias dua striker Hugo Ekitike dan juga Alexander Isak ditopang dengan Florian Wirtz dan 3 gelandang andalannya. Sementara Inter Milan dengan full tim membawa misi balas dendam ingin meraih kemenangan untuk mengamankan peringkat 8 besar Liga Champions. Secara pertandingan menurut gue ini cukup sulit, cukup enak dilihat, dan Liverpool so far tidak begitu terganggu dengan kasus Muhammad Salah. Karena kita lihat gimana mereka saling serang, mereka saling bertahan, itu membuat gua merasa game ini yang banyak orang kira gamenya Inter Milan ternyata imbang. Walaupun ada keputusan-keputusan wasit yang tidak berpihak pada Inter, tapi secara efisiensi gua rasa Inter gak begitu klinis dibandingkan week sebelumnya melawan Como yang bisa mencetak 4 gol. Tapi satu sisi Liverpool justru mendapatkan penalti dan akhirnya dituntaskan oleh Dominic Szoboszlai. Walaupun banyak juga fans Inter yang bilang itu terlalu soft, tapi that happen, terjadi 1-0 dan membuat Liverpool ternyata memenangkan pertandingan dan makin membuktikan bahwa ternyata no Muhammad Salah, no problem, dan banyak pemain yang masih mendukung Arne Slot menurut kacamata gue. Karena jika memang ruang ganti seribut itu atau setidak baik itu, pertandingan ini bakal kelihatan bahwa pemain tidak mau bermain untuk pelatih. Tapi satu sisi malah justru terbalik. Mungkin nanti gue akan breakdown, gue akan bahas soal Muhammad Salah dan Arne Slot, serta ke depan Liverpool gimana. Barcelona menang 2-1 lawan Frankfurt, kembali harus kebobolan terlebih dahulu, tapi Jules Koundé menyamakan dengan brace-nya. Secara game, ya Frankfurt tim yang alot, tim yang sulit, tapi Barca di era Hansi Flick sering banget mengejar ketertinggalan dan memenangkan pertandingan. Hasil ini juga membuat Barca mendekat ke atas, karena kita tahu di pertandingan-pertandingan sebelumnya Barca itu kalah 2 kali, sehingga membutuhkan 3 poin untuk mengamankan 8 besar agar lolos otomatis. Sementara Chelsea setelah menang lawan Barcelona di Premier League dan Champions League itu belum menang dan akhirnya kalah melawan Atalanta 2-1 di Bergamo Stadium. Walaupun unggul terlebih dahulu lewat gol Joao Pedro dan akhirnya Zappa Costa serta Scamacca memberikan kemenangan untuk Atalanta. Dan ini dari Chelsea menurut gua, wah, Enzo Maresca harus punya plan B atau enggak taktikal set plan yang jelas. Karena setelah kekalahan melawan Barcelona, Chelsea bermain tidak baik. Dan match tadi itu makin membuktikan tumpulnya lini depan, koordinasi lini tengah yang kurang baik. Terutama gua menyoroti winger dan juga striker yang dimiliki Chelsea. Gua rasa ini harus ada upgrade ataupun chemistry yang lebih baik. Karena terlalu on off dan hot and cold. Kadang pemain-pemain tersebut tampil bagus banget dalam satu pertandingan, tapi banyak di pertandingan lain mereka melakukan miss. Dan juga Joao Pedro, Liam Delap, gue rasa bukan tempat yang cocok untuk menjadi pemain inti Chelsea, harus upgrade lagi di depan. Bagian winger, Neto dan Estevao di kanan, Gittens dan Garnacho di kiri, itu kayaknya bukan juga pemain utama yang bisa day to day memberikan kontribusi yang baik. Kalau Enzo Fernandez, Caicedo itu menurut gue udah pakemnya Chelsea. Lini belakang, so far aman, mungkin center back perlu di-upgrade. Lalu kita ke match yang lain. Untuk Bayern Munchen menang, expected. Juventus melawan Pavos juga menang, walaupun golnya itu di babak kedua. PSG imbang. Dan kita sebenarnya ke match yang benar-benar ditunggu. Match yang istilahnya ini adalah derbynya Eropa, derby internasional. Real Madrid menghadapi Manchester City, dimenangkan oleh Manchester City 1-2. Ini juga pertandingan yang seru ternyata, karena kita tahu Real Madrid di 6-7 pertandingan terakhir melewati periode yang buruk. Kali ini datang dengan misi untuk kebangkitan, misi
untuk memberikan poin penuh dan mengamankan posisi atas. Tapi di yang lain, Manchester City datang untuk kemenangan karena di musim lalu babak playoff City kalah 2 kali melawan Real Madrid. Jadi ada aroma dendam yang membara dari pemain City. Dari menit awal Real Madrid udah mengambil inisiatif, ada free kick, beberapa serangan, dan akhirnya Rodrigo mencetak gol setelah 32 pertandingan absen. Kelihatan banget ini pemain ingin membuktikan dan happy banget ekspresinya, apalagi setelah berpelukan dengan Xabi Alonso. Jadi menurut gue menandakan bahwa pemain ini sebenarnya masih bisa diandalkan oleh Xabi Alonso, bukan yang dibuang atau di-drop begitu saja. Tapi setelah itu terjadi, justru City mengambil alih permainan, sampai terjadi gol Nico Aureli melalui bola rebound corner kick. 10 menit kemudian, Erling Haaland memberikan City keunggulan 2-1 melalui penaltinya. Banyak yang mempertanyakan juga, apakah itu penalti atau iya? Menurut gue penalti, tapi pelanggarannya cukup ringan. Nah, di satu sisi, Madrid setelah 2 gol dan babak pertama, itu agak kendor, tapi ingin menang. Dimana mengambil alih permainan, dari variasi serangannya, memanfaatkan space. Namun, ketika udah masuk final third, Pep Guardiola di sini menurut gue banyak belajar dari season-season sebelumnya. Gimana dia bisa mengatur secara rapi barisan pertahanan City, menutup ruang syuting, dan itu terjadi berkali-kali. Jadi, nampaknya Pep Guardiola tuh membiarkan pemain sayap Real Madrid itu mengambil alih sayapnya, tapi begitu udah masuk final third, semua back pemain tengah itu punya posisi masing-masing. Dan menurut gue ini good choice yang dilakukan oleh Guardiola. Nggak selalu harus man to man, nggak selalu harus pressing, tapi bagaimana menutup ruang-ruang pemain yang ada sehingga mereka susah melakukan tembakan ataupun passing kepada pemain. Dan itu terjadi berkali-kali. Dan satu sisi ada counter attack yang dilakukan oleh City, dan di situ ada Thibaut Courtois yang tampil cukup baik. Ada 3-4 set mungkin yang dia lakukan. Sampai pertandingan berakhir, skor 2-1 itu tetap milik Manchester City. Tapi di luar match, kita melihat bahwa Real Madrid ini masih belum bisa menjadi as a team. Belum bisa menjadi tim yang benar-benar bermain meninggalkan ego. Beda dengan Manchester City, semua pemain bisa meninggalkan egonya untuk menangkan tim. Kita lihat berapa kali pemain Madrid sangat egois, terutama Vinicius Junior. Ada kesempatan untuk passing, tapi dia telat passing, bahkan tidak passing. Itu yang gue lihat Xabi Alonso ingin rubah dari tim ini. Yang dimana sebelumnya individual performance, tapi dirubah menjadi tim performance. Karena menariknya, ketika Madrid sekarang itu dengan tim performance, menurut gue akan jauh lebih oke dibanding individual player. Walaupun tidak ada Kylian Mbappe yang cedera, walaupun juga ada di bench. Ini banyak yang mempertanyakan, tapi menurut gue decision yang dilakukan Alonso, gue rasa ada pertimbangan. Yang pertama, Mbappe ini sentral untuk Real Madrid. Ketika dimainkan di game seperti City, dia cedera dan absen di beberapa pertandingan setelahnya, ini akan mempengaruhi performa Real Madrid secara drastis. Jadi, Xabi Alonso melakukan gambling, nge-save satu game ini untuk mendapatkan poin minimal seri, tapi ketika kalah, di game-game selanjutnya Mbappe bisa fit dan memberikan yang terbaik. Yang kedua, Mbappe ini bukan pemain yang dari subs bisa diandalkan atau menjadi solusi juga. Karena kita tahu ada istilah pemain super sub. Nah, gue tidak melihat Mbappe, Erling Haaland itu posisi itu. Walaupun ya mereka punya kualitas yang di atas semua pemain lain untuk striker saat ini. Tapi secara hungry, secara lapar, secara DNA mereka, ya mereka ini pilihan utama. Starting 11. Jadi gue sangat appreciate ke keputusan Xabi untuk tidak memainkan Kylian Mbappe. Karena dia tahu ketika dia mainin Mbappe sekarang, potensi tidak main ataupun performa jelek di match ke depan, itu bisa terjadi. Jadi dia mengamankan 4-5 match ke depan dibanding satu match ini. Sementara City setelah menit 70 dan unggul 2-1, Pep Guardiola genuine dengan menarik 3 striker utamanya, Cherki, Haaland, Foden diganti dengan Marmoush, Xavinho, dan juga gue lupa satu lagi siapa. Artinya benar-benar Tijani Reinders. Jadi Pep Guardiola benar-benar mencoba untuk mau main counter attack dari lini serangnya Madrid. Jadi hasil ini City ada di peringkat 4 dan butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci tiket otomatis ke Champions League. Menurut lo pertandingan mana yang seru?
Gua nggak bahas semuanya karena gua nggak nonton. Coba terus kalau komen. Thank you, jangan lupa subscribe. Ya Habibi.